Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kampus kebanggaan orang Purwokerto. Saya dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi kelas 06A NIM 18101021. Cita-cita saya adalah menjadi seorang bisnismen yang bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh umat manusia. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman dasar, yaitu program pemrograman berorientasi objek, atau kita sering dengar dengan istilah PPO atau dengan istilah OOP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah pemrograman lanjut untuk nilai postes. Jadi sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila terdapat kekeliruan di tengah-tengah video atau di dalam keseluruhan video apabila tidak sesuai dengan materi yang diharapkan. Kita langsung saja menuju modul pemrograman lanjut dasar pemrograman berorientasi objek, atau kita sering dengar dengan istilah PPO. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi tentang dasar pemrograman berorientasi objek pada mata kuliah praktikum pemrograman lanjut. Pemrograman berorientasi objek atau PBO terdapat banyak sekali perbedaan dan jenis pendekatan dalam pengembangan suatu program. PBO sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak sistem pemrograman. PBO merupakan suatu teknik untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini memiliki komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antar kelas dan objek dalam PPO bisa kita lihat pada gambar ini, dan kita bisa melihat struktur objek tersebut, yaitu ada member data dan member fungsi. Supaya kita bisa lebih memahami, kita langsung melihat contoh pemrogramannya, yaitu pendeklarasian kelas dan objek pada program ini. Pada contoh program di sini, pendefinisian suatu kelas bernama X yang didefinisikan dari baris ke-4 sampai 11. Kelas di sini terdapat kelas X. Kelas X tersebut merupakan definisi dari kelas yang bernama X. Kelas X di sini memiliki member data bernama A yang terdapat pada baris ke-7. Selain itu juga terdapat member fungsi yang bernama B yang terdapat pada baris ke-9. Dalam program di sini terdapat privat dan publik yang berfungsi mengatur akses member data dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat di dalam privat hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Member data atau fungsi yang terdapat dalam publik dapat diakses dari luar kelas. Mekanisme data dalam PPO adalah dengan meletakkan data ke dalam privat, sehingga data tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi publik dalam kelas tersebut. Dalam kelas ini ya. Kemudian mendefinisikan kelas objek dan pembagian member fungsi data.
statement pertama pada baris ke-14. Di sini menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dari kelas X. Secara umum, pendefinisian dari suatu kelas dapat dituliskan sebagai berikut ini, yaitu ini ya. Baris berikutnya dalam program data menunjukkan bagaimana cara memanggil member data atau member fungsi dari kelas oleh objek yang ditunjukkan pada baris ke-16 dan 17. Baris program ini menunjukkan bahwa objek P1 memanggil member fungsi bernama B dan P2 memanggil fungsi A dengan bantuan operator period. Hal ini disebabkan fungsi A dan B merupakan member dari kelas. Maka untuk pemanggilannya harus dihubungkan dengan objek dari kelas tersebut secara umum. Kemudian kita langsung saja melanjutkan ke akses data melalui member fungsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam privat hanya bisa diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Pada program ketiga ini, kita langsung saja ke dalam contoh programnya. Ini merupakan contoh program yang mengakses member data melalui member fungsi. Di sini terdapat kelas ITTP yang mendefinisikan kelas bernama ITTP, privat dengan definisi member data, string Y member data, publik yaitu mendefinisikan member fungsi. Ya, ini sama. Kemudian kita bisa lihat outputnya yaitu dari objek ini ya. Kemudian kita langsung saja ke dalam konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menyelesaikan dirinya sendiri ketika pertama dibuat tanpa membutuhkan panggilan ke member fungsi. Konstruktor tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat. Oke, di sini saya sudah menyiapkan program yang sangat sederhana untuk menunjukkan materi tadi, program saya buat ini merupakan program warnet. Jadi di sini terdapat kelas yang bernama warnet, fungsinya yaitu untuk mendefinisikan kelas. Kemudian di dalam kelas ini terdapat privat yang memiliki beberapa tipe data, yaitu string, nama mendefinisikan member data yang bertipe data string, kemudian char, tanggal huruf 20 ini mendefinisikan member data dengan tipe data char maksimal karakter 20, kemudian ada char nama 50 sama namun batasnya 50 karakter, kemudian char PC atau komputer berjumlah maksimal 2, kemudian ada tarif dan waktu total, yaitu mendefinisikan dari member data, dari tarif dan waktu total. Di sini terdapat fungsi warnet mendefinisikan member fungsi yang berada di luar kelas. Ini strukturnya. Kemudian ada void warnet atau fungsi yang mendefinisikan fungsi yang berada di luar kelas juga. Di sini ada program utama yaitu warnet 1 mendefinisikan objek dengan nama warnet didefinisikan dan dari kelas warnet dengan
dengan konstruktor tanpa parameter. Kemudian ada warnet 2 mendefinisikan nama warnet 2 didefinisikan dari warnet dengan konstruktor 2 parameter. Kita langsung saja lihat outputnya ya. Saya sudah masukkan. Nah, begini output dari program yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program sebelumnya yang sudah saya buat. Kira-kira seperti ini flowchartnya. Di sini kita mulai start, terus ada inputan konstruktor tanpa parameter, kemudian inputan tanggal, inputan nama, lalu ada inputan kode atau komputer, kemudian input lama bermain, kemudian di sini baru ada proses perhitungan. Jadi menggunakan flowchart persegi, perhitungan di sini ialah tarif dikali lama bermain. Setelah perhitungan selesai, maka tercipta output yaitu harga total atau jumlah yang dibayarkan dari program tadi. Nah, di sini program selesai atau finish. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih jikalau sudah berkenan menonton dari awal sampai akhir, dan saya sekali lagi minta maaf apabila terdapat kekeliruan kata dalam menyampaikan materi. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memiliki sedikit quotes, yaitu sainganmu bukanlah orang lain, melainkan kemalasanmu, ketakutanmu, dan keraguanmu. Jadi percayalah dengan diri sendiri. Be yourself, cintai dirimu, tidak usah ragu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.